Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Mengapa upah pekerja bekerja sejak pagi 12 jam disamakan upah pekerja yang kerja jam 5 sore 1 jam? Meskipun antara pekerja dan tuan pemilik kebun anggur sepakat upah 1 hari sama dengan 1 dinar. Mengapa Yesus memakai perumpamaan yang secara kasat mata terlihat tidak adil pembagian upah? Benarkah demikian? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kunci utama iman kita adalah percayalah dan yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, Tuhan Yesus tahu dan akan melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Matius pasal 6 ayat 32. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yesaya pasal 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Yang terpenting adalah
Apakah kerajaan sorga atau kerajaan Allah telah meraja atau menguasai seluruh hidup kita? Persoalannya adalah, manusia fokus pada kerajaan dunia yang menjerumuskan dan menghancurkan manusia, yang disebabkan keserakahan dan iri hati. Sebab, tidak rela orang lain memiliki kerajaan dunia yang lebih hebat daripada dirinya. Kerajaan dunia berisikan harta dunia dan kekuasaan dunia. Sifatnya sementara, sebab sewaktu-waktu akan musnah. Kerajaan sorga berisikan harta sorga dan diberi kuasa Allah untuk memerintah, serta sifatnya kekal abadi selamanya. Matius pasal 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta, untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Jadir. Makna perumpamaan upah pekerja bekerja seharian sama dengan yang bekerja 1 jam adalah sebesar 1 dinar sehari. Tuhan menghendaki setiap orang terjadi perubahan watak atau karakter atau sifat dan cara atau pola berpikir akal budi kita, supaya memiliki hati dipenuhi belas kasihan. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesaya pasal 1 ayat 16-17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hati dan pikiran kita yang telah berubah, sejalan dengan hati dan pikiran Kristus. Maka, kita turut bersukacita ketika ada seseorang yang mendapat kasih Tuhan, meski ia seorang yang baru percaya kepada Yesus Kristus. Sama halnya dalam perumpamaan ini, di mana seorang pekerja yang bekerja seharian akan mengerti dan tidak iri hati kepada orang lain bekerja baru 1 jam, tetapi mendapatkan berkat upah yang sama dengan dirinya. Selama seseorang belum berubah pola pikirnya dan belum dipenuhi hati yang berbelas kasihan, maka ia tidak mampu toleransi atau berbuat kebaikan kepada orang-orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sekarang kita telah mengerti dan semoga mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, agar tidak iri hati kepada orang lain yang diberkati Tuhan, serta tidak tamak hati, karena tidak rela melihat orang lain mendapatkan hasil dan berkat yang sama dengan dirinya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.